Saya Mbak O dari Indramayu ingin bertanya Buya. Saya membaca berita bahwa pemerintah telah melegalkan investasi miras hingga tingkat eceran, walaupun itu hanya di daerah Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Tapi saya sebagai muslim mulai khawatir bahwa hal tersebut akan meluas ke daerah lain. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya Buya? Apakah kita harus protes dengan keputusan tersebut atau membiarkan saja karena bukan di daerah kita sendiri? Terima kasih atas jawabannya Buya. Kita harus sedih yang pertama. Sedih yang sesungguhnya. Karena jika itu benar yang seperti itu, akhirnya bencana besar buat negeri ini. Kita harus sedih. Kemudian kalau sudah bicara tentang hal yang sudah ada hubungannya dengan pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau beringatan yang sambung ke telinga, kami yakin sudah banyak berita-berita yang mengingatkan, memperingatkan kepada Pak Presiden dan yang bersamanya tentang hal ini, yang nyampe ke telinga beliau. Kami yakin. Artinya kalaupun kami menyampaikan, ini adalah bukan yang pertama, tidak tahu yang ke 100.000 mungkin. Maka kami tidak akan mengetuk telinga Pak Presiden atau yang lainnya. Tapi ini bahasa cinta kami. Kami akan mengetuk hati beliau. Kami yakin dia adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Kami sampaikan kepada beliau dan yang bersama beliau, ketahuilah bahwa orang yang mencintai Anda adalah orang yang mencintai Anda, wahai Bapak Presiden, adalah di saat Anda salah, maka mereka bergegas untuk mengingatkan Anda. Apalagi yang ada hubungannya dengan akhirat. Maka orang yang mencintai adalah orang yang merindukan keselamatan Anda di akhirat nanti dan juga di dunia. Tapi begitu sebaliknya, jika di saat Anda melakukan sebuah langkah yang kurang tepat atau bahkan salah, kalau mereka diam, maka ketahuilah dia adalah penghancur Anda. Kebijakan yang telah diambil, wallahu alam sesungguhnya seperti apa. Kalau betul begini, mungkin maksudnya adalah baik, yaitu untuk menambah ekonomi, untuk negara dan sebagainya. Itu mungkin sisi positif yang dilihat. Tapi kita tahu bahwasanya Pak Presiden sama dengan kita, teman saya adalah manusia yang bisa saja idenya adalah ide yang dianggap benar tapi ada kesalahannya. Maka kami hanya bisa mengetuk hati Bapak Presiden. Kalau memang ini benar, kemudian orang sudah pada mengingatkan, artinya itu adalah sebuah kesalahan. Orang berjiwa besar tidak pernah malu untuk menarik sebuah perkataan yang pernah salah. Kalau sudah urusan minuman keras, apalagi ada hubungannya dengan investasi dan ekonomi, itu kan harus ada produksi. Dan setelah diproduksi bukan dilempar di laut, tapi dijual. Di dalam penjualannya pun karena namanya investasi untuk mendapatkan hasil adalah harus dijual seluas-luasnya. Siapa kira-kira pembelinya? Mohon wahai Bapak Presiden untuk mendengar dengan hati apa yang kami sampaikan. Kalaupun seandainya omongan kami tidak sampai ke beliau, Allah Maha mendengar, semoga ini tidak menjadi sebab saya dihukum nanti di akhirat. Kalau kami tidak menyampaikan, kami takut. Tapi Pak Presiden juga punya hak untuk masuk surga kok. Mendengar apa yang kami sampaikan lalu menyelesaikan urusannya, husnul khotimah, apalagi di masa-masa jabatan akhirnya, husnul khotimah bisa jadi, dan itu harapan kami. Dan memang tidak boleh siapapun dari kita mengharap seseorang agar sengsara, nggak boleh. Harapan kami adalah beliau adalah akan diberi oleh Allah bimbingan sehingga di masa akhir jabatan beliau ini adalah husnul khotimah dan baik, membawa kemaslahatan.
Maka kami menghimbau agar mengevaluasi kembali, bahkan mungkin segera mengambil keputusan yang baru lagi, karena itu membahayakan. Mungkin putra Anda tidak akan minum, cucu Anda tidak akan minum. Bukan urusan kita dengan anak cucu, tapi umat bangsa ini. Dan melakukan dosa besar yang banyak. Siapa yang memikul dosa? Kami tidak tega jika ada seorang saudara kita, seorang muslim, seorang presiden atau siapapun, lalu menanggung dosa sebanyak itu. Kami tidak rela. Anda umat Nabi Muhammad, dan semua dari kita wajib mencintai Anda, kalau salah mengingatkan. Kami hanya menyampaikan begini, kalau kami harus kalau yang menyuarakan suara sudah banyak, tapi kami yang mengambil hati Anda. Semoga ini dengan apa yang kami sampaikan tersentuh hati Anda. Dan kami menghimbau kepada siapapun seperti Imam Hasan Basri, doakan pemimpin kita ini dengan doa yang baik. Kalau beliau baik, beliau benar, maslahatnya besar. Urusan miras ini semoga setelah ini beliau langsung ambil keputusan yang baru, yang bermanfaat untuk bangsa dan umat. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan semoga Bapak Presiden mendengar, dan kami mohon maaf apa yang kami sampaikan. Ini bukan sebuah nasihat, akan tapi bahasa cinta kami sebagai umat Nabi kepada umat Nabi. Anda adalah umat Nabi yang kebetulan oleh Allah diberi tugas yang sangat besar. Kalau Anda benar dalam memegang tugas ini, pahala Anda besar. Tapi kalau salah, kami pun juga tidak rela kalau masuk neraka. Maka ini yang kami sampaikan kepada Anda. Kalau memang sudah ini keputusan, segera tarik kembali. Jangan sampai ada. Bahkan mestinya harapan kami adalah perjuangan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya daripada perusahaan-perusahaan seperti itu, agar umat ini benar. Segala proyek-proyek yang haram kalau bisa malah dihentikan, bukan malah menambah. Kami sedih, mulai dari kami mendengar berita kemarin sedih. Setiap saat, malam, siang, kami sedih. Ya Allah, besar sekali ini bebannya. Seorang presiden ini akan ditanya ini. Makanya para santri doakan jangan sampai terus berlarut dalam hal semacam ini. Itu doakan kita. Ini yang bisa kami lakukan. Kalau nasihat sudah banyak, kami bukan nasihat, kami hanya ingin mengambil hati Anda. Kami ingin bicara dengan hati Anda. Mari, siapapun seperti Anda, yang bersama Anda, para pejabat-pejabat yang lainnya, ingat Allah, hidup di dunia sementara, jabatan sementara, ada akhirat yang tiada akhirnya. Dan ketahuilah semua dari kita bisa untuk menjadi orang mulia, punya kesempatan untuk mulia, dan saat inilah waktunya. Jangan menunda. Kalau tiba-tiba ajal tiba, ajal keburu datang, nggak bisa minta maaf, siksa, na'udzubillah. Ini kepada semuanya kami ingatkan. Kalau ada seorang kampung membuat perusahaan minuman keras, paling hanya urusan 1, 2, 3. Kalau ini sudah merupakan keputusan negara, besar musibahnya. Semoga ini pesan sampai kepada beliau. Ya Allah, ini yang bisa kami sampaikan, kami lakukan, ya Allah. Selebih dari ini kami belum bisa. Dan semoga ini akan menggugah hati siapapun yang mendengar. Karena di samping ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada yang lainnya, yang mereka adalah manusia yang kita harus merindukan kebaikan untuk mereka. Dan ingat, jangan sekali-kali merindukan kesengsaraan untuk mereka sedikit pun. Jangan merindukan kesengsaraan, tidak boleh kita merindukan kesengsaraan pada siapapun. Akan tapi yang kita rindukan kebahagiaan, baik dunia dan akhirat. Maka inilah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.